Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallahu taala. Pembahasan terakhir di permasalahan yang ke-38, al-ilhadu fi sifat. Orang-orang jahiliyah itu mengingkari sifat Allah. Mengingkari sifat itu, pertama, tidak mengimani. Kedua, tidak menetapkan yang ditetapkan oleh nas. Ketiga, menolak. Keempat, memalingkan makna atau lafaz. Yang kelimanya, menyerupakan dengan makhluk. Kemudian yang keenamnya, menanyakan kaifiatus sifat. Ini berkaitan tentang ilhad. Kemudian kemarin Syekh Abdul Razzaq menjelaskan ilhad bukan hanya satu jenis, bukan hanya satu jalan, tapi anwa, jenisnya sangat banyak, jalannya sangat banyak. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan contoh orang jahiliyah itu mengingkari sifat Allah. Surat Fussilat ayat 22. Walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian menyangka Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan. Lihat asbabun nuzul dari ayat ini di halaman khamisah wa sab'un ba'dal mi'ah 175. Kata Syekh Abdul Razzaq, dzukira fi sababi nuzuliha, disebutkan asbabun nuzul ayat ini dari Ibnu Mas'ud. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum, dan tidaklah kalian bersembunyi dari kesaksian pendengaran kalian. Ayat ini ada dua orang dari kalangan Quraisy. Wa hatanun lahuma min sakib, kemudian ditipu ya dari orang-orang sakib, atau dua orang sakib ditipu dari kalangan orang Quraisy fi baitin, dalam sebuah rumah. Jadi dikhianati atau ditipu dalam sebuah rumah. Maka ba'duhum li ba'din, sebagian mereka kepada sebagian yang lain itu berkata, atarawna annallaha yasma'u hadithana, bagaimana menurut kalian? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendengar percakapan kita? Bahwasanya Allah mendengar pembicaraan kita? Maka ba'duhum yasma'u ba'dahu, sebagian mereka mendengar atas sebagian yang lain. Jadi sebagian mereka mendengar atas sebagian yang lain. Sebagian yang lain berkata ba'duhum la in kana yasma'u ba'dahu laqad yasma'u kullah. Sebagian lagi mengatakan, jadi ada yang mengatakan mendengar, ada yang mengatakan kalau mendengar berarti nggak sebagian, semuanya didengar. Semuanya didengar. Mereka berbincang-bincang, ada pengkhianatan, ada tipuan. Lalu mereka katakan, apakah Allah mendengar? Sebagian mengatakan, oh sebagian didengar oleh Allah. Sebagian lagi mengatakan, kalau sebagian didengar, berarti semua didengar. Allah turunkan ayat. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum. Kemudian kelanjutan ayat, dzalikum donnukum, yang demikian itu persangkaan kalian. Kalian menyangka
Allah tidak tahu kebanyakan apa yang kalian kerjakan. Jadi sebagian diketahui, sebagian enggak. Sebagian didengar oleh Allah, sebagian enggak. Sebagian enggak. Saudara yang saya hormati, jadi anggapannya bahwasannya dari kesaksian pendengaran, yashhada alaikum sam'ukum, pendengaran kalian bersaksi atas kalian, wala absarukum, tidak pula penglihatan kalian, tidak pula kulit kalian. Tapi kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan. Diulangi lagi, dzalikum donukumul ladzi donantum bi rabbikum. Itu persangkaan kalian yang kalian berprasangka terhadap Tuhan kalian. Ardakum, yang persangkaan itu mengantarkan kalian binasa. Persangkaan Allah enggak mendengar, berarti kan mengingkari sifat mendengar bagi Allah. Persangkaan Allah tidak mengetahui, berarti mengingkari sifat Allah Maha mengetahui. Itu mengantarkan kalian binasa. Ardakum. Fa asbahtum minal khasirin. Kalau sudah binasa, kalian menjadi orang yang rugi. Sudah dua ancaman. Ancaman yang ketiga, fa in yasbiru fannaru mathwalahum. Kalau mereka sabar, neraka tetap tempat tinggal mereka. Tempat tinggalnya neraka. Wa in yasta'tibu famahum minal musta'bin. Kalau mereka itu minta belas kasih, sama sekali mereka tidak dikasihani. Syahid ayat ini, kapan orang jahiliyah mengingkari sifat Allah dari kalimat annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan. Berarti kalau sebagian ya tahu, tapi enggak semua. Enggak semua Allah Subhanahu wa taala tahu. Itu syahid daripada ayat. Ancamannya, kalian akan mendapatkan kebinasaan. Kalian akan menjadi orang yang merugi. Tempat tinggal kalian neraka. Kalau minta belas kasih, enggak diberikan belas kasih. 4 ancaman dalam ayat ini. Jamaah hormati, fadzakara rahimallahu taala hadal ilhada. Fadzakarallahu azza wa jalla hadal ilhada alladzi waqa'u fihi bidonnihim. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengingkaran yang terjadi pada mereka itu persangkaan. Don. Maksudnya i'tiqaduhum anallaha la ya'lamu katsiran mimma ya'malun. Keyakinan mereka Allah enggak tahu kebanyakan apa yang mereka sama lakukan. Ini penjelasan tentang ayat yang dibawakan oleh Syekh berkaitan dengan bab perangai orang jahiliyah itu mengingkari sifat Allah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian walitulahid huna anna haula'il ladina wasafallahu halahum, wasafallahu azza wa jalla halahum lam yanfu sifatal ilmi lillah min asliha walam yajhaduha min asasiha wa innama nafau ilmahu bikathir min a'malihim. Ini kalau diperhatikan, kata Syekh, mereka ini itu Allah sifatkan keadaan mereka, asalnya mereka tidak menolak sifat ilmu bagi Allah. Jadi mereka yakin Allah punya ilmu, tidak mengingkari dari asas pondasinya. Mereka asalnya meyakini Allah punya ilmu. Cuman ilmu Allah, pengetahuan Allah, kebanyakan dari amalan mereka itu dinafikan, ditiadakan. Berarti sebagian saja ya. Kalau secara asal Allah punya ilmu, oh iya, alim. Allah Maha tahu, iya Allah Maha tahu. Tapi untuk urusan amalan kita sebagian saja. Kebanyakannya Allah tidak tahu. Coba. Lah ini kalau misalkan yang ditolak itu secara keseluruhan, apa enggak lebih parah? Apa enggak lebih parah? Sama sekali enggak diyakini Allah enggak punya ilmu. Wes. Fatal. Lah ini cuma sebagian ya. Ditanya Allah Maha tahu, iya Maha tahu.
Allah maha mengilmui. Iya, Allah maha mengilmui. Cuman amalan kita hanya sebagian yang Allah tahu. Kebanyakannya Allah nggak tahu. Itu sudah mendapatkan 4 ancaman. Allah sebutkan ana hadza auqa'ahum firradi wal halak. Allah sebutkan bahwasanya ini telah menjatuhkan mereka dalam kerendahan dan kebinasaan. Cuman sebagian ya. Lah kalau semuanya, misalkan langsung menetapkan Allah nggak punya ilmu. Allah nggak punya ilmu, sudah. Sebagian saja sudah mendapatkan ancaman. Ancamannya ardakum fa asbahtum minal khasirin. Saudaraku yang saya hormati, hati-hati. Berkaitan tentang mengingkari nama dan sifat Allah. 6 poin, pegang teguh itu. Berkaitan dengan nama dan sifat. Apa 6 poin itu? Imani nas yang ada di dalam, nas yang menjelaskan tentang nama dan sifat. Kedua, tetapkan yang ditetapkan oleh nas. Ketiga, jangan ditolak. Keempat, jangan simpangkan lafaz dan maknanya. Kelima, jangan serupakan dengan makhluk. Yang keenam, jangan ditanyakan kaifiyatus sifat. Allah nggak terangkan. Allah nggak terangkan. Kapan itu kita baca Sarah Tohawiyah, tulisan Dr. Saleh Fauzan. Orang sekarang itu kebanyakan tersesat itu diantaranya membicarakan tentang nama dan sifat yang Allah tidak bicarakan. Contohnya, Allah tinggi di atas ars. Allah tinggi di atas ars. Apa makna Allah tinggi di istiwa di atas ars itu? Istiwa di atas ars itu kan 4. Tinggi, naik, menetap di atas. Ya. Akalnya yang masuk. Wah, berarti Allah pada arah. Kalau Allah pada arah, berarti Allah bertempat. Kalau Allah bertempat, Allah berarti dilingkupi tempat. Kalau Allah dilingkupi tempat, berarti tempatnya dengan Allah lebih besar tempatnya. Coba, ada pembahasan seperti itu di kalangan salaf? Nggak ada. Berlebihan dalam membahas, akhirnya terjatuh dalam pengingkaran Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya, banyak itu. Ada ayat misalkan Allah punya tangan. Allah punya tangan. Mereka langsung bahas. Coba kalau kita terapkan 6 tadi. Allah punya tangan, imani. Tetapkan. Jangan ditolak. Jangan disimpangkan maknanya tangan menjadi kekuasaan. Jangan serupakan dengan makhluk. Yang terakhir, jangan tanya, tangan Allah itu kayak apa? Tapi orang sekarang, langsung apa tuduhannya kepada Ahlussunnah? Tuduhannya Ahlussunnah itu mujassimah. Mensifati Allah memiliki fisik. Ya, parahnya lagi, wah, berarti Allah punya anggota badan. Allah punya anggota badan. Siapa yang mengatakan Allah punya anggota badan? Saya itu kadang kalau anyel itu bahasanya saya ngomong lah cangkemmu dewi. Ya. Apa Allah katakan Allah punya anggota badan? Allah hanya tetapkan punya tangan. Ya wis, terapkan 6 itu. Bukan, wah berarti Allah punya anggota badan ya. Anggotanya itu terpisah atau gabung. Sudah, liar akhirnya. Jamaah hormati, hati-hati. Hati-hati. Mengantarkan kepada kebinasaan. Disebabkan karena apa? Cuman sebagian pengingkarannya. Makanya kata Dr. Saleh Fauzan, fahadad donul fasid. Ini persangkaan yang rusak. Wal i'tiqadul batil. Keyakinan yang batil berkaitan dengan sifat Allah. Akhirnya auqaha ula firrodi wal khusran, menjatuhkan mereka pertama pada kehinaan, kedua kerugian, ketiga duhulin niron, masuk neraka, keempatnya hululi uqubatillahi azza wa jalla, menjadikan mereka tertimpa hukuman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kalau minta belas kasih, raono belas kasih. Enggak dikasih. Coba kalau selain syirik,
Selain mengingkari nama dan sifat, ini sudah sering disampaikan. Sebab mendapatkan belas kasih banyak. Syafaat orang yang mensyafaati syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW, rahmat Allah masih bisa. Tapi kalau mengingkari sifat sudah, ya, kata Allah, ketika mereka wa iyastatibu famahum minal mu'tabin. Kalau mereka minta belas kasih, wis ora diwehi belas. Alangkah menderita. Orang itu kalau minta belas kasih nggak dikasih, sakit itu, sakit. Tuas tak rewangi, melas, nangis ya. Ternyata nggak ada kata kasihan. Menyakitkan. Sebabnya karena mengingkari sebagian, coba. Wallahu ta'ala alam. Ya. Allah timpakan kepada mereka ukubat bijahdihim li ilmillah bikuli syai'. Pengingkaran mereka ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Ketika mereka menyangka Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang mereka kerjakan. Ini termasuk ilhad dalam masalah sifat Allah yang menjatuhkan kepada kehinaan. Ini penjelasan dari Syabda Razak. Kemudian wahuna nantabihu ila anna baba sifat wa isbata halillah yakumu ala aslaini. Di sini kita akan ingatkan pembahasan sifat dan penetapan untuk Allah itu dibangun di atas dua pondasi. Isbat bila tamsilin, menetapkan tapi tidak menyerupakan. Prinsip pertama. Kalau seorang menetapkan menyerupakan, sesat. Ya, contohnya apa? Allah mengetahui, Allah mendengar. Pendengarannya seperti ini loh. Pendengarannya seperti ini. Allah punya tangan, tangannya seperti ini. Pokok kesesatan. Makanya isbat bila tamsil, tetapkan, jangan serupakan. Nanti akan dibawakan dalilnya. Yang kedua, tanzih bila taktil, mensucikan tapi tidak menolak. Karena ada orang yang demi mensucikan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semua sifat mereka tolak. Kalau enggak mereka tolak, akhirnya mereka palingkan maknanya. Allah memiliki sifat cinta. Ora mungkin. Ya, kata mereka, hura. Jadi bukan ora. Saking mantepnya itu. Allah enggak mungkin punya sifat cinta. Menurut akal dia, cinta itu merendahkan, cinta itu diperbudak. Kan orang kalau cinta begitu, sing diseneng itu ngomong, gelem ngene ra gelem ngene, yo manut. Ya. Tengah wengi itu dikongkon, montone ngantuk. Kowe ra seneng karo aku to, Mas? Yo. Ya, manut itu. Itu makhluk. Tetapkan Allah, jangan serupakan dengan makhluk. Sucikan, jangan ditolak. Lah itu di negeri kita itu kebanyakan orang yang menolak sifat Allah itu karena mensucikan Allah. Masa Allah turun ke langit dunia? Wah, ini nggak mungkin ini. Sing turun itu rahmatnya. Sing turun rahmatnya. Coba kembali, isbat bila tamsil, tanzih bila taktil. Ini tancapkan dalam hati kita ini. Tetapkan, tidak diserupakan, sucikan, tidak ditolak. Ya. Yang batasan ini diambil dari ucapan Allah, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. As-Sami al-Basir. Tapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di situ kembali kepada kaidah itsbat. Allah mendengar, melihat. Tapi tidak tamsil. Laisa kamitsli syai', enggak serupa. Ya. Sucikan, jangan dinafikan. Allah Maha mendengar. Pendengarannya sesuai dengan keagungan Allah. Jangan karena mensucikan, Allah Maha mendengar. Kata-katanya itu sudah mengingkari itu.
Allah Maha mendengar. Pertanyaan ngenyek. Ya. Saudara yang saya hormati, sucikan tapi jangan ditolak. Dalilnya itu isbat, ditetapkan. Maka tauhid asma wa sifat qaimun ala hadlainil aslaini. Tegak di atas dua pokok ini. Tanzihulillah an kulli ma la yaliku bihi. Sucikan Allah dari setiap yang tidak layak bagi Allah. Enggak sepantasnya bagi Allah. Tapi isbatul kamal, tetapkan kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Maha mendengar, pendengaran Allah Maha sempurna. Beda dengan pendengaran makhluk. Pendengaran makhluk apa sempurna? Enggak sempurna, terbatas itu. Jauh. Krungu ora krungu. Kupingmu karo ono. Lah temene. Namanya jauh enggak mendengar. Tapi kalau sudah dekat kita bengok, krungu ora. Ora budek kupingmu berarti ya. Itu makhluk. Itu makhluk. Kalau Allah mendengar sempurna. Semua yang ditetapkan di dalam Al-Quran, semua yang ditetapkan oleh Rasul, pokoknya dua itu. Tetapkan, jangan serupakan. Tetapkan sesuai dengan kesempurnaan. Ya. Kemudian sucikan Allah, jangan ditolak. Artinya hindarkan dari semua yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sifat misalkan apa ya? Dalam ayat itu mereka hendak yukhadi'unallah ya, wa huwa khadi'uhum. Mereka hendak menipu Allah, Allah menipu mereka. Ya. Itu enggak bisa ditetapkan Allah menipu, enggak, membalas tipuan. Mereka membikin makar, Allah membalas makar. Enggak boleh disifati Allah oh maha makar, enggak. Makar itu kalau awal itu berarti orangnya enggak baik. Ini kalau makhluk ya. Makanya Allah bukan pertama kali membikin makar. Mereka bikin makar, Allah balas makarnya. Allah balas makarnya. Kemampuan membalas makar itu menunjukkan kesempurnaan. Coba sama makhluk saja. Sama makhluk. Orang ngakali kita, tapi ternyata ya, kita malah bisa membalas. Orang ngakali kita, kita bisa membalas. Kalau nggak tahu itu asli apa enggak. Ada orang tua itu duwe barang itu dienggo dolanan karo cah nom-nom itu. Jadi direbut uncale kono. Ning bae ini cerdas. Jadi begitu barang itu uncal kono cedhaki, HP-ne ning kanong dijimuk. Satunya lagi HP-ne dijimuk. Akhirnya barangnya itu dibawa lari sama dia, bae tok memelas itu, setelah itu minggir untuk HP telu. Itu kan cerdas ya. Barang dia ditipu sama orang, yang nipu, wah baik kapusan. Tapi ternyata yang nipu itu HP ini telu hilang. Kalau makhluk saja, kalah berarti makarnya. Kembali saudara yang saya hormati, tetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan serupakan. Sucikan dari segala yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, Rasul tetapkan untuk Allah dari sifat, fahuwa mulhid. Orang yang seperti itu orang yang mengingkari Allah. Sebaliknya, siapa yang menetapkan Allah yang nafikan dari dirinya, ya, dan apa yang Rasul nafikan dari dirinya, berarti orang yang seperti itu mulhid. Orang yang ingkar. Ingkar itu berarti kesimpulannya dua. Satu, ditetapkan, ditolak. Tidak ditetapkan, ditetapkan. Nanti akan dikasih contoh. Kasih contoh. Ya. Sehingga ilhad itu pertama biisbatin ma nafallahu, menetapkan apa yang Allah tidak menetapkan. Wa fi nafyin ma atsbata, menolak apa yang ditetapkan. Permisalannya apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Jadi Allah tetapkan punya ilmu, tapi mereka tolak. Ini berarti menolak apa yang Allah tetapkan. Itu namanya ilhad. Allah tetapkan untuk dirinya ilmu yang luas, ilmunya meliputi segala sesuatu.
ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Pertama, bimakana, apa yang telah terjadi. Allah tahu itu. Yang terjadi di muka bumi mulai Adam sampai nanti akhir zaman. Allah tahu. Kemudian ilmu Allah itu meliputi bima sayakunu, apa yang akan terjadi. Yang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, Allah tahu. Kemudian apa yang akan terjadi itu, proses terjadinya kayak apa, Allah tahu. Allah tahu. Makanya kalau orang mengaku tahu perkara yang akan terjadi, itu merampas sifat Allah. Togut. Siapa yang togut itu? Dukun, tukang ramal. Oh, Presiden 2027, ya, itu adalah ini orangnya. Langsung ditetapkan. Kok kamu tahu? Oh iya. Itu berarti merampas haknya Allah Subhanahu wa taala. Togut. Makanya Islam harus mengkufuri perdukunan karena itu tagut. Ilmu Allah itu luas, segala sesuatu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfi sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam dada. Pengkhianatan mata itu, misal kalau zaman dahulu sholat, kan Masjid Nabawi itu nggak ada pembatasnya. Makanya shaf paling baik depan, shaf perempuan paling baik belakang. Karena kalau shafnya perempuan di depan, shafnya laki-laki di belakang, itu pas ruko nginguk mburi. Mburi-mburi sopo ki? Wah, rondo kemplingnya kayak itu Pak nih. Pengkhianatan mata. Contohnya ya. Allah tahu. Kalau sekarang apa pengkhianatan mata? Burine ono wanita cantik naik motor, ngingue kok sepion. Yo. Iya, pengkhianatan mata. Kalau nggak pengkhianatan mata itu kayak kita dolanan HP, tiba ini video. Tiba ini video. Orang mungkin tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala pengkhianatan mata tahu. Apa yang tersembunyi di dada, Allah tahu itu. Kalau kita apa tahu? Sampai dibahasakan dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Apalagi buaya-buaya. Buaya itu ketoke wah halus gitu. Wah hatine ternyata ya, buaya berbulu domba. Buaya berbulu domba. Saudara yang saya hormati, apa yang tersembunyi di dada, Allah tahu itu. Allah tahu. Kalau dukun nggak tahu. Tidak tahu. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak tersembunyi dari Allah sebesar semut kecil di langit, tidak pula di bumi. Gak ada yang tersembunyi. Kalau mata kita, walaupun matamu itu seperti elang, tajam, itu banyak itu perkara-perkara tertentu kita nggak tahu. Saya berulang kali anak sandalin jiglok. Kan kalau naik motor itu banyak anak-anak yang sandalin jiglok itu. Itu endi to jiglok mau nang endi? Bialeni bola bali ora ketemu, tapi sesuke lagi barang sing sijine wis digua. Itu lah kuwi no. Ndek ini ra ketok ya. Ya, jamaah hormati, sesuatu yang sebesar semut kecil Allah tahu. Berarti ilmu Allah itu sangat luas. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ketahuilah Allah mengetahui apa yang Allah ciptakan. Allah Maha lembut lagi Maha menghabarkan. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma ya'ruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tahu apa yang masuk ke bumi. Apa yang masuk ke bumi? Air, biji-bijian, binatang. Binatang yang masuk ke bumi, berapa jumlahnya Allah tahu. Apa yang keluar dari bumi? Tunas, binatang, air. Banyak yang keluar dari bumi. Allah tahu. Apa yang turun dari langit? Apa yang turun dari langit? Air hujan, para malaikat, adab atau rahmat. Allah tahu. Kemudian apa yang naik pada langit? Naik kepada langit para malaikat, amal-amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala tahu, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ma'iyah ammah,
kebersamaan umum. Saudara yang saya hormati, Allah tahu, ya. Dan Allah semua perkara itu nggak ada yang tersembunyi. Sehingga ditetapkan bagi Allah untuk dirinya sendiri ilmul wasi, ilmu yang luas. Ilmul muhit, ilmu yang meliputi. Ilmu bikulli syai', al ilmu bikulli syai', mengilmui segala sesuatu. Ini ilmu Allah sempurna. Sempurna. Siapa yang menolak yang Allah tetapkan untuk dirinya, berarti dia mulhid, sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah dengan mengatakan, ya, bahwasanya Allah la ya'lamu katsiran mimma ya'malun. Tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka kerjakan. Ya, ini contoh yang luar biasa. Jadi sekali lagi, saudara yang saya hormati, kalau ada nas menetapkan sifat Allah, jangan ditolak. Menetapkan, tidak menyerupakan, mensucikan, ya, tidak ditolak. Menetapkan, tidak menolak. Kemudian, ya, itu diantaranya. Jadi tetapkan bagi Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Sekarang kasih contoh yang kedua. Wa yaqau kadzalika ilhad. Terjatuh dalam ilhad itu menetapkan apa yang Allah tolak. Allah nolak malah ditetapkan. Malah ditetapkan. Contohnya, wa qalu tahadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa tahirul jibalu hadda anda auli rahmani walada. Contoh menetapkan apa yang Allah tiadakan itu, mereka mengatakan Ar-Rahman punya anak. Siapa yang punya anggapan Allah punya anak? Yahudi. Kafir yang kurang ajar ya. Sampai sekarang itu. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Siapa yang kedua? Nasara. Al-Masih anak Allah. Yang ketiganya adalah orang musyrik. Orang musyrik itu punya keyakinan malaikat itu anak perempuan Allah. Kurang ajarnya mereka, kalau mereka punya anak perempuan dianggap aib. Tapi Allah ditetapkan memiliki anak perempuan. Jamaah hormati, nah, itu menetapkan Allah yang nafikan. Sungguh kalian datangkan sesuatu yang sangat mungkar. Yang saking sangat mungkarnya itu hampir langit runtuh, bumi terpecah, gunung luluh lantak. Coba, keyakinan Allah punya anak itu berarti bahaya sekali. Apa bahaya yang pertama? Kalian datangkan syai'an iddah, sesuatu yang sangat mungkar. Saking mungkarnya, langit hampir runtuh, bumi hampir terbelah, gunung menyungkur luluh lantak. Kiamat nih itu. Kalau langit sudah runtuh, kemudian bumi, ya, terbelah, gunung menyungkur sujud, itu sudah. Itu kiamat itu. Ketika kalian mendakwa Allah punya anak. Kalian mendakwa Allah punya anak. Jamaah hormati, ini ilhad. Dari sisi menetapkan apa yang Allah nafikan. Allah nafikan punya anak. Siapa yang menetapkan apa yang Allah nafikan untuknya itu mulhid. Siapa yang menolak apa yang Allah tetapkan mulhid. Maka setiap dari dua ilhad ini, ya, menetapkan apa yang Allah tolak atau menolak apa yang Allah tetapkan, menjadikan sahibaha yuki'u sahibaha fi asyadil halakati wa a'dhamil khusran. Menjatuhkan kepada kebinasaan yang paling keras, kerugian paling rugi. Kalau di ayat yang lewat, ardakum 4. Hina, rugi, neraka, minta belas kasih nggak dikasih. Itu sudah pol-polan. Tapi kalau ayat yang kedua yang berkaitan dengan menetapkan sesuatu yang Allah tidak tetapkan, dihitung coba 4. 4 itu mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Kedua, langit hampir terpecah, bumi terbelah yang ketiga. Yang keempat, gunung menyungkur luluh lantak. Ini amrun ahpar, mayakunu, perkara yang paling dahsyat, paling jelek apa yang terjadi.
akibat dari minal adrori wan nakali wal ukubati malah adalahu. Wala ada madorot, siksaan, hukuman yang tidak terbatas. Nggak bisa dihitung. Sebabnya apa? Mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengingkari sifat Allah itu kebodohan paling dungu, kesesatan yang paling buta. Wis. Kalau orang buta masih punya apa banyak naluri itu. Saya sebulan sekali itu ngisi di Pajang. Itu banyak jamaahnya tunanetra. Tunanetra padahal melaku ning dalan. Itu tak gitu bisa itu. Lah kita kadang punya moto saja nyemplung nang selokan. Matamu ning ndi? Enggak lihat ya. Itu orang buta yang enggak itu. Ya, ini sudah kalau mengingkari sifat Allah itu kebodohan yang sangat dungu, kebutaan yang sangat buta. Ini hati-hati. Contoh yang kedua ini sebentar lagi tanggal 25. Peringatan. Ya. Lah aneh sekali. Muslim kok acara peringatan kelahiran anak Tuhan ikut merayakan. Lah aneh sekali ya. Aneh sekali kelahiran anak Tuhan melu teko. Padahal surat yang paling ringkes harusnya hafal. Ya, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Malah ikut. Ya. Tapi kalau diomongin nesu itu, anak Tuhan lahirin yang bidan ngendi ya? Wah, sudah emosi. Paling itu sangat kufur sekali, sangat kufur sekali. Jangan sampai ikut-ikutan. Jangan sampai ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian ditutup pembahasannya Allah menjaga umat Islam dengan diutus Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umat kewajibannya berkaitan dengan nama dan sifat. Bahwasanya nama dan sifat itu tetapkan bagi Allah. Imani, akui, agungkan Allah. Kemudian muliakan dengan haqqa qadri, dengan sebenar-benar pemuliaan. Dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat, jalannya orang-orang jahiliyah. Wallahu ta'ala alam. Ini di poin yang ke-38. Insyaallah pertemuan selanjutnya nanti 39 mengingkari nama. Kalau tadi sifat. Sekarang nanti setelahnya mengingkari nama. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.